Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Haryadin dari kelas C Pendidikan Matematika, NIM 20700-1296. Kali ini kita akan membahas definisi grup, sifat, dan contohnya. 1.1 Struktur aljabar. Diberikan operasi-operasi 1, 2 pada G suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi-operasi pada G disebut dengan struktur aljabar atau himpunan yang berstruktur. Ditulis dengan G1, 2 dan dapat dimisalkannya dalam bentuk set flash dan set X. Sedangkan definisi 1.2 operasi biner, misalkan S suatu himpunan yang tak kosong, operasi X pada elemen-elemen S disebut operasi biner jika untuk setiap A bilangan elemen S, maka A X B elemen S. Dapat pula dikatakan bahwa operasi X pada S bersifat tertutup. Misalnya, untuk setiap A B elemen set, A ditambah B elemen set tertutup terhadap lambang plus. Grup suatu sistem aljabar G dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama yaitu semigrup. G1 bersifat tertutup. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A kali B elemen G. G2 sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C elemen G. Itu untuk semigrup. Sedangkan monoid itu G1, G2, G3 dan G3-nya adanya unsur identitas, ada E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A kali E sama dengan E kali A sama dengan A. Dan G4 adanya inverse di setiap anggota G. Untuk setiap A elemen G ada A pangkat minus 1 elemen G, sehingga A kali A pangkat minus 1 sama dengan A pangkat minus 1 dikali A sama dengan E. Berdasarkan definisi tersebut, jika G X merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif, yaitu untuk setiap A, B elemen G berlaku A kali B sama dengan B kali A elemen G, maka G disebut grup komutatif. Jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. 2.1 Ketunggalan unsur identitas. Unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Buktinya, misalkan G adalah grup, juga misalkan E dan E pangkat 1 adalah unsur identitas di G, akan ditunjukkan bahwa E sama dengan E pangkat 1 karena E merupakan unsur identitas di G dan E pangkat 1
elemen G, maka E pangkat 1 sama dengan E pangkat 1, E sama dengan E pangkat 1. Juga E pangkat 1 unsur identitas di G dan E elemen G, maka E pangkat 1 E sama dengan E pangkat 1 sama dengan E. Kita bisa tulis kembali E pangkat 1 sama dengan E pangkat 1, E sama dengan E pangkat 1 sama dengan E. Jadi terbukti bahwa unsur identitas dari suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.2. Ketunggalan unsur identitas. Setiap anggota suatu grup mempunyai invers tunggal. Misalkan G adalah grup dan E adalah unsur identitas di G. Ambil A elemen G sembarang. Kemudian misalkan B dan C invers dari A. Akan ditunjukkan bahwa B sama dengan C. Karena B invers dari A, maka BA sama dengan AB sama dengan E. C invers dari A, maka CA sama dengan AC sama dengan E. Dari percobaan 2 diperoleh B dikali AC sama dengan BE sama dengan B, karena E identitas, jadi B dikali AC sama dengan B. Dari percobaan 1 diperoleh BA dikali C sama dengan EC sama dengan C, karena E identitas, jadi BA dikali C sama dengan C. Karena suatu grup memenuhi sifat asosiatif, maka dari percobaan 3 dan 4 diperoleh B sama dengan B kali AC sama dengan BA kali C sama dengan C. Hal ini berarti invers dari A tunggal. Karena A dipilih sembarang dari anggota G, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota G mempunyai invers tunggal di G. 2.3. Invers dari invers suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Misalkan A elemen G, E adalah unsur identitas. Karena A-1 adalah invers dari A, maka A pangkat minus 1 A sama dengan A pangkat minus 1 sama dengan E. Pandangan pertama yaitu A pangkat minus 1 A sama dengan E dalam kurung A pangkat minus 1 dikali pangkat minus 1 dalam kurung A pangkat minus 1 A sama dengan dalam kurung A pangkat minus 1 dikali minus 1 E. Kurung siku dalam kurung A pangkat minus 1 dikali minus 1 dalam kurung A pangkat minus 1 tutup kurung siku dikali A sama dengan A pangkat minus 1 dikali minus 1. EA sama dengan dalam kurung A pangkat minus 1 dikali minus 1. A sama dengan pangkat A sama dengan dalam kurung A pangkat minus 1 dikali minus 1. Dalam kurung buka kurung siku, kalikan A pangkat minus 1 pangkat minus 1 tutup kurung siku. Hukum asosiatif. Dalam kurung siku dalam kurung A pangkat minus 1 kali minus 1 dalam kurung A pangkat minus 1 sama dengan E tutup kurung siku. Selanjutnya pandangan juga A pangkat minus 1 sama dengan E dalam kurung A pangkat minus 1 A dalam kurung A pangkat minus 1
kali minus 1 sama dengan E. A pangkat minus 1 pangkat minus 1 A kurung siku dalam kurung A minus 1 dalam kurung A minus 1 kali minus 1 tutup kurung siku sama dengan A minus 1 kali minus 1 A sama dengan dalam kurung A minus 1 kali minus 1 A sama dengan A dalam kurung A pangkat minus 1 kali minus 1 dalam kurung siku. Hukum asosiatif, buka kurung siku dalam kurung A pangkat minus 1 dalam kurung A pangkat minus 1 kali minus 1 sama dengan E tutup kurung siku. Jadi di sini dapat kita buktikan atau terbukti bahwa A atau A dalam kurung A pangkat minus 1 sama dengan E. 2.4 Suatu grup poin G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka dikatakan memenuhi hukum pencoretan. 2.5 Setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Jadi di sini kita akan membahas hukum pencoretan, yaitu hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Untuk menentukan I pandangan AB sama dengan AC karena A elemen G grup, maka ada A pangkat minus 1 elemen G. A pangkat minus 1 dikali AB sama dengan A pangkat minus 1 kali AC. Dalam kurung A pangkat minus 1A dikali B sama dengan dalam kurung A pangkat minus 1A dikali C. EB sama dengan EC, B sama dengan C. Dalam kurung siku A pangkat minus 1A sama dengan E. Buka kurung siku E identitas di G tutup kurung siku. Jadi terbukti bahwa untuk AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Selanjutnya, dengan cara yang sama dapat pula ditunjukkan bahwa jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Dalam kurung BA dikali A pangkat minus 1 sama dengan dalam kurung AC dikali A pangkat minus 1. B dalam kurung A pangkat minus 1 sama dengan C kali dalam kurung AA pangkat minus 1. BE sama dengan CE, B sama dengan C. Terbukti juga bahwa BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Hal ini berarti grup G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Jadi terbukti bahwa G memenuhi hukum pencoretan. 2.6 Jika G adalah grup dari A, B elemen G, maka berlaku AB pangkat minus 1 sama dengan B minus 1 A minus 1. Teorema 2.7 Jika AB sembarang anggota dari grup G,
maka persamaan AX sama dengan B dan Y sama dengan B masing-masing mempunyai penyelesaian secara tunggal. Penyelesaian tunggal di G. Teorema 2.8. Untuk setiap A, B elemen G, persamaan AX sama dengan B dan Y sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal di G. Teorema 2.8. Suatu semigrup sehingga mempunyai grup jika memenuhi hukum pencoretan. Teorema 2.9. Yang pertama, ada E elemen G sehingga EA sama dengan A, A elemen G. Yang kedua, untuk setiap A elemen G ada G sehingga A pangkat minus 1 sama dengan E. Definisi 2.10. Suatu grup G dinamakan kuasi grup jika A, B elemen G persamaan AX sama dengan B dan Y A sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal di G. Teorema 2.11. Identitas kiri dari suatu grup juga merupakan identitas kanan. Teorema 2.12. Invers kiri dari suatu grup juga merupakan invers kanan. Selanjutnya kita masuk pada contoh grup. Diketahui bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat modulo 5. Didefinisikan operasi penjumlahan adalah operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 5. Apakah bilangan bulat penjumlahan membentuk grup? Penyelesaian bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, A modulo 5, B elemen bilangan bulat akan ditunjukkan menggunakan tabel Cayley bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen set yang dimana A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Misal A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. 1 modulo 5 2 modulo 5 3 sama dengan 1 modulo 5 dikali 2 modulo 5 3. Jadi 1 sama dengan 1 terbukti mempunyai elemen identitas. Sedemikian sehingga E elemen bilangan bulat. Sedemikian sehingga untuk setiap A elemen bilangan bulat berlaku A kali E sama dengan E kali A sama dengan A, yaitu 0. Jadi 0 adalah elemen identitas pada bilangan bulat modulo 5. Dan teman-teman semua bisa perhatikan pada gambar di sampingnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.